Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nilamsari, NIM 19122150. Kompensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua bentuk penghasilan baik dalam bentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang didapatkan karyawan sebagai penghargaan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Withers dan Davis, kompensasi sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran atau kontribusi kepada organisasi. Di dalam kompensasi terdapat sistem insentif yang berhubungan kompensasi dengan kinerja. Jadi, kompensasi lahir dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan jasa seseorang yang memberikan pekerjaan dan ada yang mengerjakan pekerjaan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Jenis kompensasi ada dua, yang pertama kompensasi finansial dan yang kedua kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari finansial langsung maupun tidak langsung. Kompensasi finansial langsung, pembayaran yang diterima oleh seseorang dalam bentuk upah, gaji, bonus, dan lain-lain. Sedangkan finansial tidak langsung atau benefit seperti tunjangan-tunjangan, asuransi, fasilitas, dan lain-lain. Kompensasi non-finansial, kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri. 1. Pekerjaan, variasi keterampilan, identitas, tugas, otonomi, dan umpan balik. Sedangkan yang kedua, lingkungan kerja, dilihat dari kebijakan, manajer yang baik, rekan kerja yang menyenangkan, dan kondisi kerja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Lestari, NIM 1912211101. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari tujuan kompensasi tersebut, yaitu 1. Seperti menghargai prestasi kerja karyawan, 2. Menjamin keadilan, 3. Mempertahankan karyawan, 4. Memperoleh karyawan yang bermutu, 5. Pengendalian biaya, 6. Memenuhi peraturan yang berlaku, 7. Seperti ikatan kerja, 8. Kepuasan kerja, dan 9. Motivasi dan disiplin. Baiklah, materi selanjutnya adalah manajemen pengupahan. Sebelum kita lanjut, kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan upah. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Keputusan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah diberikan oleh para karyawan tersebut. Perkenalkan, nama saya KGS Tommy Wijaya Putra, NIM 1912211110. Manajemen pengupah. Upah yang diberikan kepada karyawan lazimnya berwujud uang. Akan tetapi, menurut pasal 1601 KUH, perdata upah itu dapat berwujud pula sebagai 1. Makanan yang harus dimakan atau bahan pangan, bahan penerangan, bahan bakar. 2. Pakaian seragam atau pakaian kerja. 3. Hasil perusahaan yang ditentukan bagi karyawan atau buruh di pemberian upah selama masa cuti. Selanjutnya, tujuan upah. Tujuan upah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Adanya upah yang layak dan sesuai karyawan akan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin. 2. Menarik pekerjaan berbakat agar mau bekerja di perusahaan tersebut. 3. Mempertahankan pekerja terbaik atau teladan untuk tetap bekerja dan tidak pindah ke perusahaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Anggraini, NIM 1912211036. Yang pertama, upah nominal. Upah nominal
atau pekerja sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua, upah nyata atau real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang atau jasa keperluan pekerja. Yang ketiga, upah hidup adalah upah yang diterima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayakan keperluan hidup yang lebih luas. Tidak hanya kebutuhan pokoknya saja dapat dipenuhi, melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya. Yang keempat, upah wajar adalah upah yang relatif dinilai cukup wajar oleh perusahaan dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaannya, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Adapun yang kelima, yaitu upah minimum adalah upah yang mencukupi kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya. Walaupun dalam arti yang sederhana, cost of living perlu diperhatikan dalam penentuan upah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkisah Bini, NIM 1912212060. Terminologi kompensasi. 1. Upah atau gaji biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam, atau semakin lama kerjanya semakin besar bayarannya. Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan, sedangkan gaji umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya pemangkasan biaya. 3. Tunjangan atau benefit. Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. 4. Fasilitas adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil, perusahaan, keanggotaan klub, atau tempat parkir khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Setiadi, NIM 1912212017. Manajemen kompensasi sebagai salah satu fungsi operasional MSDM. Kompensasi merupakan salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Kompensasi adalah fungsi perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada karyawan atas apa yang telah karyawan